warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok UDU dari kelas 197AC07 untuk mata kuliah Enterprise Research Planning atau IRP. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai penerapan web e-commerce pada PT UDU Stationery menggunakan aplikasi UDU. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Zahra sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yang pertama terdiri dari saudara Muhammad Dafar Raihan, yang kedua saudari Pipit Mutmainah, dan yang ketiga adalah saudari Umi Sadiah. Untuk yang pertama adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Latar belakang yang kami ambil adalah karena berbagai macamnya aktivitas toko dilakukan sama seperti toko pada umumnya, seperti aktivitas pemesanan barang, penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan lain-lain. Seiring berjalan waktu, beberapa karyawan PT Udus Stationery menyadari bahwa masih minimnya efektif bisnis pada penjualan alat tulis kantor, sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang dapat meningkatkan value dari bisnis tersebut. Pada penelitian kali ini, kami akan menganalisis penggunaan aplikasi Udo pada sales and distribution. Pada penelitian ini juga di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan sistem IRP menggunakan aplikasi Udo. Yang kedua adalah rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah bagaimana menjelaskan konsep IRP pada sebuah bisnis. Dan yang kedua adalah bagaimana menjalankan sistem open source IRP. Adapun tujuan yang kami ambil yang pertama adalah membuat bisnis proses sales and distribution pada PT Odus Stationery dan bagaimana cara mengembangkan submodul yang terdapat pada modul sales and distribution. Yang kedua adalah membuat sebuah website ATK pada PT Odus Stationery menggunakan aplikasi Odoo berbasis Enterprise Research Planning. Yang ketiga adalah melihat keuntungan apa saja yang akan diperoleh dari implementasi ERP open source tersebut. Selanjutnya ini adalah logo perusahaan kami, yaitu Odoo Stationery Shop. Untuk struktur organisasinya, kami terdiri dari sales dan marketing director, ada sales manager, room sales manager, marketing, communication manager, dan ada revenue management manager, dan ada pun bawahannya. Selanjutnya untuk penjelasan modul-modul akan dijelaskan oleh Saudari Umi Sadiah. Kepada Saudari Umi, saya persilahkan. Untuk modul yang kami pakai, yang pertama adalah modul inventory. Pada modul inventory terdapat menu overview. Pada menu overview dapat melihat kwitansi dan pesan antar. Yang kedua ada menu operation. Pada menu operation terdapat fitur transfer, kwitansi dan pengiriman, fitur adjustment, inventaris fisik dan pembatalan, dan fitur pengadaan, penambahan. Yang ketiga ada menu produk. Pada menu produk dapat menambahkan produk. Yang keempat, menu reporting. Pada menu reporting dapat menambahkan stok, pemindahan riwayat pemesanan, pengecekan analisis pergerakan, penilaian, memperbanyak persediaan dan kemajuan. Yang kelima, menu configuration. Pada menu configuration dapat melakukan pengaturan, manajemen gudang, dan jenis operasi, menambahkan produk, kategori produk, dan aturan pemesanan ulang. Next. Selanjutnya ada menu e-commerce. Pada menu e-commerce terdapat menu order. Pada menu order bisa melakukan pemesanan, melihat pesanan yang belum terbayar, keranjang yang ditinggalkan, serta penambahan data pelanggan. Juga terdapat menu produk. Pada menu produk bisa menambahkan produk, penentuan daftar harga, kategori e-commerce, dan tag produk. Next. Selanjutnya ada modul sales. Pada modul sales terdapat menu order. Pada menu order bisa melakukan pemesanan, melihat status pesanan, sales team, dan menambahkan customer baru. Terdapat juga menu to invoice. Pada menu to invoice dapat melihat order to invoice, order to upsell. Juga terdapat menu produk. Pada menu produk dapat menambahkan produk dan menambahkan price list. Yang terakhir terdapat menu reporting. Pada menu reporting dapat melakukan pengecekan sales, salesperson, produk, dan customer. Next. Terima kasih Kak Umi untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan activity diagram akan dijelaskan oleh Saudari Pipit. Kepada Saudari Pipit saya persilahkan. Baik, di sini ada activity diagram modul inventory, di mana di sini nanti admin melakukan login dengan memasukkan username dan password, yang mana nanti sistem akan memverifikasi data admin tersebut
Apabila tidak sesuai, maka akan kembali ke login, dan apabila sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian admin memilih modul inventory. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman dari penerimaan order. Kemudian admin menginput produk. Selanjutnya sistem akan memproses input apabila ingin lanjut, dan apabila ingin membatalkan maka sistem akan mengembalikan ke halaman penerimaan order. Dan selanjutnya admin melakukan validasi data, kemudian sistem akan memproses simpan input data barang atau produk. Next. Untuk modul e-commerce di sini proses loginnya sama. Apabila telah di halaman beranda, customer memilih halaman produk, kemudian sistem akan menampilkan halaman produk. Kemudian customer di sini memilih produk atau barang, maka sistem akan menambahkan produk atau barang pada keranjang. Dan customer apabila melakukan checkout, maka di sini sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Apabila ingin membatalkan, maka sistem akan kembali ke halaman penambahan produk atau barang. Kemudian customer melakukan pemilihan metode pembayaran, di mana nanti sistem akan menampilkan bukti pembayaran, kemudian sistem akan menampilkan invoice sukses atau pembayaran berhasil. Next. Dan untuk yang modul sales di sini proses loginnya juga sama. Nanti apabila sudah di halaman utama, admin memilih modul sales. Kemudian sistem akan menampilkan halaman modul sales. Kemudian admin memilih new orders, di mana di sini ada decision. Apabila ingin membatalkan, maka akan menampilkan halaman modul sales, dan apabila ingin melanjutkan, maka sistem akan menampilkan halaman data new orders. Kemudian admin menginput data kelengkapan new orders di sini, maka di sini akan ada decision lagi, di mana apabila ingin membatalkan, maka sistem akan kembali ke halaman data new orders, dan apabila ingin menyimpan, maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Kemudian admin melakukan validasi pemesanan. Kemudian selanjutnya membuat invoice, maka sistem akan menampilkan draft invoice. Kemudian selanjutnya admin melakukan pembayaran, maka sistem akan menampilkan invoice sukses atau pembayaran berhasil. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Titit atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan use case diagram akan dijelaskan oleh Saudara Dava. Kepada Saudara Dava saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan use case diagram modul inventory. Di sini ada dua aktor, yaitu customer dan admin. Di sini customer bisa melakukan login, transaksi, dan logout. Sedangkan admin bisa mengakses halaman login, halaman utama inventory, halaman overview, halaman menu operation, terus halaman menu produk, bisa melihat barang masuk dan barang keluar, bisa melihat menu reporting dan logout. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram model e-commerce. Di sini juga ada dua aktor, yaitu customer dan admin. Customer bisa mengakses login, cek produk, pilih produk yang ingin dia beli, order produk, memilih metode pembayaran, dan logout. Sedangkan admin juga bisa mengakses login, update produk, mengelola data orderan, mengelola laporan penjualan, dan logout. Next. Nah, di sini ada use case diagram model sales. Di sini ada customer dan admin. Customer bisa mengakses login, halaman utama, melihat barang, halaman komplain. Nah, terus admin juga bisa mengakses halaman login, halaman
sales, menu order, menu confirm, menu arrangement, menu customer, dan logout. Next. Terima kasih saudara Java atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah kami akan mendemokan hasil eh, apa proyek kelompok ini, yaitu pada Odoo website. Saya izin share screen. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan atau mendemokan hasil Odoo website kami. Saya izin share screen. Sudah muncul? Ya. Yang pertama kita melakukan sign in terlebih dahulu. Klik sign in, masukkan email dan password. Setelah email dan password terisi, klik login. Nah, di sini terdiri dari berbagai macam modul. Untuk yang akan didemokan kali ini adalah modul inventory. Ya, ini untuk modul inventory terdiri dari menu overview, ada operation, product, reporting, dan configuration. Untuk overview ini untuk melihat apakah resep dan delivery order yang kita buat berhasil atau tidak. Untuk membuatnya ada di menu operation, yaitu klik resep. Nah, setelah itu bisa new resep. Bisa dipilih untuk resepnya from apa, misalkan dari saya, untuk operation type-nya untuk Odoo, untuk schedule date-nya misalkan untuk besok di tanggal 20, play. Lalu masukkan produknya, add online-nya dimasukkan, misalkan contohnya correction tab. Tentukan demand-nya misalnya 15. Lalu tambah produk lagi, untuk produk tambahannya misalkan mau cutter, tambah 5. Nah, setelah diklik Mark as to do, diklik, lalu kembali ke menu overview, maka akan langsung masuk untuk menu resepnya, diklik satu to proses. Ini yang tadi sudah masuk untuk besok dalam keadaan statusnya ready. Bisa diklik, lalu klik validate. Nah, setelah diklik validate, kita kembali ke overview, maka untuk di menu resepnya sudah nol to proses. Selanjutnya untuk delivery ordernya sama, klik operation, lalu deliveries, new deliveries, klik alamatnya, alamat deliverynya misalkan ke Jalan Perdana Raya. Ini masih sama dalam untuk kategori tipenya itu delivery order, untuk schedule-nya misalkan besok juga, apply. Sama kayak tadi masukin produk terlebih dahulu, kita mau masukin pensil Faber-Castell misalkan 20, lalu memasukkan buku tulis Sidu misalnya 10, sama match as to do, diklik. Setelah itu cek overview lagi. Nah, untuk delivery ordernya sudah berhasil masuk, untuk diproses, diklik, dibuka ini untuk besok ke Jalan Perdana Raya. Untuk rinciannya tadi sudah sesuai ya, pensil dan buku tulis, lalu klik validate. Setelah cek di menu overview, maka untuk delivery ordernya 0 to proses. Selanjutnya akan mendemokan untuk modul e-commerce. Ini ada modul e-commerce. Untuk modul e-commerce saya coba untuk mendemokan e-commerce kategoris. Nah, sebelumnya sudah dibuat untuk e-commerce kategorisnya. Untuk kita buat baru berarti klik new. Setelah itu name, misalkan kita untuk kategori kita masukin dulu gambarnya. Ini kita mau kategori spidol misal. Klik berarti namanya spidol. Spidol untuk pada kategorinya ini spidol, misalkan spidolnya masuknya spidol Montana. Klik save. Maka pas cek di e-commerce kategorisnya, nah ini sudah masuk untuk spidol Montana. Untuk selanjutnya terkait demo modul sales akan dijelaskan oleh Kak Saudari Umi. Kepada Umi, saya persilakan. Untuk selanjutnya akan mendemokan modul sales.
sini terdapat beberapa menu. Terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu ada menu order, to invoice, menu produk, menu reporting, dan menu configuration. Untuk membuat baru kita klik order, quotation, buat quotation baru, quotation. Kita bisa mengisi customer-nya. Misalnya kita pilih Sadia. Alamatnya disesuaikan, alamat invoice. Delivery address. Selanjutnya kita bisa expiration date. Kita ubah jadi tanggal 20. Payment-nya kita bisa sesuaikan 15 days. Immediately aja, immediately. Next, kita bisa mengisi produk. Pilih produk, aku tulis itu. Kuantitinya sebanyak 10. Kita bisa mengisi pajaknya 11%. Selanjutnya, kita klik menu confirm. Klik menu confirm. Ya. Status sudah menjadi sales order. Create invoice. Kita bisa memilih regular invoice, create draft invoice, klik menu confirm, klik register payment. Kita bisa menyesuaikan jurnalnya, pilih bank saja. Payment method manual, create payment, klik create payment. Status sekarang sudah berhasil. Dan status paid di pojok kanan atas. Baik, terima kasih untuk Pak Omi atas demo Udu websitenya. Saya izin untuk kembali ke PowerPoint. Saya izin stop share. Jadi untuk pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh Kak Saudari Pipit. Kepada Kak Saudari Pipit, saya persilahkan. Baik, jadi kesimpulan dari modul yang kita telah diskusikan, pada aplikasi sistem pembelian alat-alat tulis Odoo Stationery Shop untuk memudahkan customer dalam pembelian alat-alat tulis. Dimana sistem ini hanya menjadi alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah dalam pembelian alat-alat tulis. Kemudian untuk proses pembelian alat-alat tulis di sini dilakukan dengan menggunakan website Odoo. Dimulai dengan customer yang login menggunakan email, terus mulai memilih alat-alat tulis dan siapa yang ingin membeli lalu membayar melalui m-banking atau media
pembayaran yang lainnya juga. Next. Pembacaan sarannya boleh dibacakan oleh Kak Muhammad Dafa. Pada Saudara Muhammad Dafa, saya persilakan. Saran website Odo Station on ini dapat dikembangkan seiring perkembangan dan kebutuhan pembangunan sistem sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem penjualan produk. Dua, pengembangan lebih lanjut terhadap website Odo Station adalah membangun sistem yang lebih user friendly dan dengan memperhatikan aspek-aspek interaksi kemanusiaan dan komputer. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dan saran. Alhamdulillah presentasi kelompok kami sudah selesai dilaksanakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kritik dan sarannya siap kami untuk terima. Untuk selanjutnya adalah dibuka sesi pertanyaan. Boleh ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.